Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Widya dengan NIM 224104040219 dari kelas 3 PAIA. Di sini saya akan membuat video untuk menjawab pertanyaan UAS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Nur Halim, MPD. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Jelaskan pertimbangan utama jika Anda akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Ketika kita akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia, pasti ada beberapa hal atau pertimbangan utama yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia. Nah, apa saja sih pertimbangan utama yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia? Yang pertama, yaitu analisis karakteristik siswa. Jadi, ketika kita akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia ini, kita harus mengenali terlebih dahulu bagaimana sih karakteristik para siswa, bagaimana sih kebiasaan, model atau gaya belajar mereka, bagaimana sifat-sifat atau karakteristik dan bagaimana cara belajar mereka. Jadi, ketika kita akan mengembangkan sumber belajar, harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi, nantinya ketika kita akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia, itu sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu analisis isi dan tujuan instruksional. Nah, analisis isi dan tujuan instruksional ini penting dilakukan karena dengan menganalisis isi dan tujuan instruksional nantinya akan mengetahui sebenarnya tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran itu apa. Jadi nantinya akan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kemudian yang ketiga yaitu adanya strategi pengorganisasian dalam pembelajaran. Nah, dengan adanya strategi pengorganisasian dalam pembelajaran ini, nantinya ketika akan mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia, itu terorganisir dan terstruktur dengan baik. Di mana strategi pengorganisasian ini meliputi perencanaan, kemudian pengorganisasian, dan evaluasi. Kemudian yang keempat yaitu adanya strategi penyampaian. Nah, dalam mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia ini, kita itu harus mengetahui bagaimana penyampaiannya dalam kelas. Bagaimana cara kita menyampaikan materi dalam kelas agar materi yang didapatkan oleh para siswa itu mampu dipahami dengan baik. Kemudian yang kelima yaitu adanya strategi pengelolaan pembelajaran. Nah, dengan adanya strategi pengelolaan pembelajaran ini, nantinya dalam mengembangkan sumber belajar itu akan terkelola dengan baik. Dan dengan adanya strategi pengelolaan ini, itu untuk memastikan apakah sumber belajar yang dikembangkan itu mampu efisien dan efektif bagi para siswa. Kemudian yang keenam, yaitu adanya pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran. Nah, pengembangan prosedur pengukuran hasil pembelajaran ini itu untuk menentukan apakah sumber belajar yang dikembangkan itu mampu mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Nah, untuk sumber yang saya dapat dari uraian-uraian tadi, itu saya mengambil dari sebuah situs web dari https stafuny.ac.id, di mana dalam situs tersebut itu ada bacaan pendapat dari Inyoman Sugeng Degena. Nah, kemudian lanjut untuk soal yang nomor 2, yaitu jika Anda sebagai guru, sumber belajar PAI berbasis multimedia apa yang akan dikembangkan? Mulai dari mata pelajaran fikih, SKI, dan akidah akhlak. Nah, kemudian bagaimana penggunaannya dan bagaimana bentuknya, kemudian pilihlah satu tema dari dan atau capaian pembelajarannya. Oke, jika saya menjadi seorang guru,
untuk mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia, apa yang saya kembangkan untuk mata pelajaran fikih. Yang pertama fikih, yaitu saya akan mengambil tema ayo kita sholat. Nah, untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mempraktikkan gerakan sholat dengan baik dan benar. Nah, untuk sumber belajar PAI, untuk media atau sumber yang akan saya kembangkan yaitu ketika nanti pada awalnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih gerakan dan praktik sholat dengan yang baik dan benar. Nah, kemudian setelah itu peserta didik akan ditayangkan sebuah video. Jadi sumber belajar yang saya kembangkan itu sebuah video praktik tentang sholat. Nah, nanti peserta didik itu menonton dari awal sampai akhir bagaimana sih gerakan sholat yang baik dan benar. Nah, kemudian setelah itu untuk bahan evaluasi, peserta didik itu disuruh untuk maju satu persatu untuk mempraktikkan seperti yang ada video, ya seperti yang sudah video yang seperti yang sudah diperlihatkan di video. Kemudian untuk yang kedua, untuk mata pelajaran SKI, saya akan mengambil tema misalnya cinta Nabi dan Rasul. Untuk capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu meneladani sifat Nabi Nuh, Adam, dan Hud. Nah, sumber belajar apa yang saya kembangkan untuk tema ini yaitu saya mengambil dari aplikasi Kabi. Nah, Kabi itu kisah para nabi. Nah, di mana Kabi ini merupakan aplikasi khusus yang didesain untuk anak-anak, di mana aplikasi ini tuh sangat interaktif, jadi sangat cocok sekali untuk anak-anak yang masih SD. Nah, jadi dalam pembelajaran anak-anak itu disediakan yang mirip video dari aplikasi Kabit tersebut, kemudian anak-anak disuruh untuk mendengarkan. Nah, kemudian untuk bahan evaluasinya nanti saya menggunakan quizzes, di mana quizzes ini itu nanti berisi beberapa soal tentang tentang materi yang ada dalam video Kabi tersebut. Kemudian untuk mata pelajaran yang ketiga tadi yaitu mata pelajaran akidah akhlak. Untuk mata pelajaran akidah akhlak saya mengambil tema aku anak soleh. Nah, untuk capaian pembelajarannya peserta didik mampu memahami sikap tawadu dan bersyukur. Nah, sumber belajar apa yang akan saya kembangkan yaitu saya menggunakan PPT dari Canva, di mana saya akan mendesain dengan elemen-elemen yang interaktif yang ada dan yang tersedia di dalam Canva, kemudian dianimasikan semenarik mungkin agar anak-anak mampu memahami dengan baik dan benar. Kemudian untuk bahan evaluasinya, saya menggunakan aplikasi Wordwall. Nah, aplikasi yang semacam mirip Quizzes, namun menurut saya lebih interaktif karena Wordwall ini mirip seperti game, jadi pasti anak-anak suka dan akan terasa menyenangkan ketika mengerjakan soal evaluasi tersebut. Kemudian untuk menjawab soal nomor 3, jelaskan pengertian AI dan bagaimana karakteristiknya. Kemudian bagaimana apabila AI ini itu dikembangkan atau digunakan dalam mengembangkan sumber belajar PAI berbasis multimedia dan dalam proses pembelajaran. Nah, pengertian AI atau Artificial Intelligence atau biasa disebut dengan kecerdasan buatan. Nah, AI ini merupakan salah satu teknologi ilmu pengetahuan yang memungkinkan mesin komputer itu mampu melakukan dan mengerjakan suatu pekerjaan seperti dan sebaik halnya seorang manusia. Nah, jadi AI itu mampu bekerja seperti manusia. Nah, bagaimana karakteristiknya? Karakteristik AI itu mampu berperan menggantikan manusia seperti menganalisis data, kemudian mengelola big data, kemudian mampu merespon dengan cepat, kemudian dapat berfungsi juga di personalization. Nah, kemudian menurut Wahyu Ramadan, cara kinerja AI itu ada beberapa istilah kunci. Nah, yang pertama yaitu ada machine learning. Machine learning ini kemampuan proses belajar secara otomatis
tanpa diprogram. Kemudian yang kedua yaitu ada Artificial Neural Network atau ANN. Nah, ANN ini itu mirip dengan jaringan otak manusia. Jadi kemampuan mirip dengan jaringan otak manusia. Kemudian yang ketiga yaitu ada LPN, yaitu mampu mendeteksi dan memahami. Kemudian yang keempat yaitu computer vision, yaitu mampu memprediksi maupun mampu mengorganisir, seperti mampu mengedit foto, video, tabel, dan lain sebagainya. Kemudian jelaskan pendapat Anda apabila AI ini dikembangkan atau ikut dalam pengembangan sumber belajar dan proses pembelajaran. Menurut saya, menggunakan AI dalam mengembangkan sumber belajar dan dalam proses pembelajaran itu sangat bermanfaat, karena AI ini merupakan teknologi yang sangat canggih yang pasti dapat membantu, kemudian dapat membantu mengerjakan sesuatu dengan cepat. Misalnya saya sebagai seorang guru nantinya pasti akan menggunakan AI untuk mengembangkan sumber belajar agar sumber belajar yang digunakan itu tidak monoton dan tidak hanya itu saja, agar anak-anak itu tidak bosan. Apalagi AI ini mempunyai berbagai situs dan berbagai template yang sangat banyak yang bisa digunakan secara gratis, bahkan ya ada yang gratis dan mungkin ada yang berbayar. Jadi penggunaan AI ini sangat bermanfaat asalkan kita menggunakannya dengan bijak dan benar. Apalagi untuk pembelajaran secara interaktif itu menggunakan AI itu sangat diperlukan ya, karena AI ini kan menyediakan berbagai layanan situs dan web yang sangat bermanfaat bagi pendidikan. Namun dalam penggunaan AI ini juga perlu berhati-hati, karena AI juga dapat mengakses data privasi kita. Jadi dalam menggunakan AI tetap berhati-hati, jangan terlalu berlebihan agar data atau privasi milik kita itu tidak digunakan oleh sembarang orang. Nah, untuk uraian yang soal nomor 3, saya mendapat referensi dari artikel yang berjudul Artificial Intelligence and Trustworthy Principle in Global Islamic Education, karya Erham Budi Wiranto dan Sri Sriwatin. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jawab dan saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.